Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan laporan keuangan tahun 2024 masih oke. Dan di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang dibahas JP Morgan untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Kisi-kisi anyar JP Morgan di saham batubara Indonesia yaitu PTBA, ITMG, dan Adro. Kita baca sekilas di pemberitaan ini, harga batubara mengawali tahun 2025 dengan pergerakan yang lemah, dengan penurunan hingga 2 digit. Bagaimana nasib emiten jumbo batubara Indonesia seperti PTBA, ITMG, dan Adro tahun ini? Perbankan investasi asal Amerika Serikat JP Morgan dalam riset terbarunya mengenai sektor batubara Indonesia mencatat bahwa harga acuan batubara New York dan Indonesia masing-masing telah turun 6 dan 17% year to date. Hal itu disebabkan sejumlah faktor. Pertama, ada ekspektasi melambat permintaan import batubara dari China setelah mencapai rekor tertingginya di tahun 2023 sampai tahun 2024, diperburuk oleh tingginya tingkat persediaan. Kedua, kekhawatiran tentang potensi kelebihan pasokan karena produsen Indonesia terus mengarahkan peningkatan produksi setelah mencapai rekor tertinggi tahun 2024. Ketiga, terbatasnya insentif biaya untuk pengalihan gas ke batubara karena gangguan pasokan gas yang minimal. Kekhawatiran ini tampaknya tercermin dalam penurunan harga yield to date meskipun kami tidak melihat adanya katalis langsung yang memicu perbalikan tanpa respon pasokan, ujar para analis. Mereka juga memandang daya tarik imbal hasil dividen ITMG dan PTBA sekitar 11% memudar karena bank BUMN menawarkan imbal hasil yang menarik di sekitar angka 8% secara rata-rata. Jadi JP Morgan mempertahankan rating netral untuk ITMG dan underweight untuk PTBA dan Adro. Dan JP Morgan juga menggarisbawahi dampak penurunan produksi batubara tahun terhadap kinerja emiten distributor minyak seperti Akra. Jadi hal tersebut mengingatkan di atas 40% volume distribusi Akra terkait dengan sektor pertambangan. Jadi memang JP Morgan melihat dividen untuk sektor batubara saat ini tidak terlalu menarik. Jadi bisa kita lihat kinerja relatif mungkin terbatas ke depannya karena daya tarik imbal hasil dividen telah berkurang dibandingkan dengan Bank BUMN Indonesia. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. PTBA bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih sideways. Dalam 2 bulan terakhir ini dari awal tahun 2025 bisa kita lihat PTBA beberapa kali mencoba untuk naik di atas 2.700 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2.740 selalu gagal break. Sedangkan support terdekat saat ini yang lumayan kuat ada di 2.600. Sedangkan support minor ada di sekitar 2.650. Jadi secara pergerakan saat ini memang PTBA sudah tidak downtrend. Sebelumnya memang sempat turun sangat dalam setelah berhasil uptrend naik tinggi, mengetes 3.150 gagal break. PTBA memang mulai melemah dan bergerak downtrend setelah turun bawah ke garis EMA. Dan pada perdagangan hari Jumat turun 0,37% karena gagal naik di atas garis EMA 50 dan malah sempat menyentuh support psikologis support minornya di sekitar 2.650. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau masih terus keluar dari saham PTBA dalam beberapa minggu terakhir. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga PTBA saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2.650 dan ingat apabila ini gagal bertahan, PTBA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2.600. Cara pergerakan PTBA atau saham-saham batubara menurut saya masih bisa coba dipantau walaupun secara teknikal saat ini masih belum oke. Tapi karena saat ini sudah mulai sideways, sudah mulai mencoba untuk bertahan di support terdekatnya. Apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham PTBA, menurut saya wait and see dulu. Bisa spekulatif buy di sekitar 2.600an selama support ini tidak terlewati dengan target swing jangka pendek di sekitar 2.700 sampai garis EMA 150. Atau hold saja terus selama PTBA tidak turun ke 2.600 dengan target lebih jauh di sekitar 2.800. Jadi PTBA secara teknikal menurut saya baru menarik apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 150. Selama masih gagal break secara teknikal masih akan sideways cenderung downtrend.
Dan bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat rebound dari 2700, beberapa kali mencoba naik di atas kedua garis EMA, ternyata PTBA gagal break dan mulai bergerak downtrend. Dan untuk ADRO, jika kita perhatikan di sini, cara pergerakan untuk ADRO tidak seoke PTBA. ADRO memang sebelumnya sempat terkena dividend trap, turun sangat dalam. Saya tuh mencoba untuk bangkit, tapi mencoba naik di atas 2500 sampai 2800. ADRO gagal naik. Saya tuh bisa kita lihat kembali membentuk lower low. Satu minggu sebelumnya sempat mencoba untuk rebound dari 2200, tapi mencoba naik di atas 2300. Minggu ini ADRO gagal dan saat ini malah mencoba untuk turun menembus support 2200. Jadi cara tren ADRO saat ini masih bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk ADRO pada penurunan hari ini, hari Jumat kemarin, bisa kita lihat ini masih ada distribusi yang dilakukan asing 2 hari terakhir, walaupun sempat masuk dalam 1 minggu ini. Di broker summary juga terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk ADRO cara teknikal menurut saya saat ini masih belum oke. Tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba wait and see di sekitar 2200. Karena saat ini 2200 masih berupa daerah support. Apabila minggu depan ADRO terpantau berhasil naik kembali atau bertahan di sekitar 2200 secara support, maka 2200 masih belum terkonfirmasi break. Dan ADRO saya lihat masih ada potensi untuk kembali rebound menuju 2280 sampai 2300. Jadi bisa entry apabila ADRO kembali rebound dan naik di atas 2200 dengan target swing jangka pendek di 2280 sampai 2300. Atau hold satu selama ADRO tidak turun ke 2200 dengan target berjauh sekitar 2400 sampai 2500. Dan jika terpantau ternyata hari Senin ADRO masih lanjut turun dan teman-teman ingin coba entry di harga bawah, misalnya lebih oke adalah tunggu di sekitar 2000 sampai 2050. Karena saat ini 2000 masih berupa support psikologis untuk sama ADRO. Selanjutnya untuk ITMG bisa kita perhatikan di sini. Cara teknikal juga ITMG masih belum oke. Sebelumnya juga sempat mencoba untuk bangkit rebound dari 25.000, tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 sampai 26.500. ITMG juga gagal break dan bisa kita lihat kembali menyentuh atau mendekati 25.000. Pada perdagangan hari Jumat, walaupun belum sempat menyentuh 25.000, ITMG juga sempat mendekati harga sekitar 25.100. Dan secara teknikal bisa kita lihat satu minggu ini ITMG juga mencoba naik di atas 25.800 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 25.925. Ini juga masih gagal dan kembali melemah. Dan untuk ITMG jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin asing masih keluar, di broker summary juga ini terpantau masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham ITMG, saya bisa coba tunggu di sekitar 25.000 dan bisa kita lihat 25.000 beberapa kali merupakan support menahan penurunan dari saham ITMG. Pada saat mengetes 25.000 ITMG terpantau masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat ini spekulatif buy, jika terpantau ITMG ternyata tembus harga 25.000, pertimbangkan untuk cut loss. Karena apabila tembus ITMG kedepannya harga 25.000 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Dan target penurunan terdekat apabila tembus 25.000 itu di 24.500 dan target penurunan lebih jauh di sekitar 23.800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.